Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang mekanisme pasar menurut Ibnu Khaldun dalam perspektif Philosophy of Economic System Kapitalis. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayat, NIM 110, Prodi Ekonomi Pembangunan. Pengertian pasar secara umum. Pasar adalah sebagai tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi jual beli barang dan jasa. Biografi Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun hidup di antara abad ke-14 dan 15 Masehi, bertepatan abad ke-8 dan 9 Hijriah. Mesir pada waktu itu berada di bawah kekuasaan Bani Mamluk. Kota Baghdad jatuh ke tangan bangsa Tartar. Nasab Ibnu Khaldun digolongkan kepada Muhammad ibnu Muhammad, Ibnu Hasan ibnu Jabir, Ibnu Muhammad ibnu Ibrahim, Abdurrahman ibnu Khalid. Namun ia dikenal dengan nama Ibnu Khaldun. Nama aslinya adalah Abdurrahman ibnu Khaldun al-Maghribi. Mekanisme pasar menurut Ibnu Khaldun. Mekanisme pasar adalah sebuah sistem yang menentukan terbentuknya harga yang di dalamnya prosesnya dapat dipengaruhi oleh berbagai hal. Di antaranya adalah permintaan dan penawaran, distribusi, kebijakan pemerintah, pekerja, uang, pajak, dan keamanan. Berikut menurut Ibnu Khaldun dan sistem kapitalis yang dapat memengaruhi proses berjalannya mekanisme pasar. Yang pertama, teori harga. Menurut Ibnu Khaldun, bahwasanya harga terbentuk melalui sebuah mekanisme alamiah. Harga bisa terbentuk akibat dari adanya permintaan atas barang dan juga penawaran. Menurut sistem kapitalis, sebuah teori harga yang disebut sebagai teori harga alamiah. Harga alamiah adalah harga pasar dalam kerangka equilibrium atau keseimbangan yang panjang hasil kekuatan alamiah dalam suatu masyarakat. Yang kedua, spesialisasi kerja. Menurut Ibnu Khaldun, manusia adalah makhluk yang lemah dan membutuhkan bantuan orang lain, sehingga manusia dapat menjadi kuat apabila ia telah bersatu dalam sebuah komunitas yang disebut masyarakat. Sedangkan menurut sistem kapitalis, produktivitas tenaga kerja yang dapat ditingkat melalui apa yang disebutnya dengan pembagian kerja. Pembagian kerja akan mendorong spesialisasi, di mana orang akan memilih mengerjakan yang terbaik sesuai dengan bakat dan kemampuan masing-masing. Yang ketiga, negara. Menurut Ibnu Khaldun, fungsi negara adalah untuk menegakkan hukum pada masyarakat dan menjamin kehidupan yang makmur bagi masyarakat tersebut, serta menciptakan iklim pembangunan yang merata demi tercapainya keadilan bersama. Sedangkan menurut sistem kapitalis, yaitu tidak membedakan secara tegas antara pemerintah dan negara. Keduanya dapat dipertukarkan. Alasannya mungkin karena dalam kenyataan praktis peran negara dijalankan oleh pemerintah. Persamaan perspektif Ibnu Khaldun dan sistem kapitalis. Yang pertama, sama-sama menganggap bahwa harga terbentuk melalui proses alami, yang mana dalam prosesnya terbentuk akan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Yang kedua, kedua tokoh juga memiliki kesamaan pemikiran dalam hal penelitian tentang teori nilai yang mana sama-sama diambil dari nilai tenaga kerja maupun nilai kerja itu sendiri. Yang ketiga, bagi Khaldun, pembagian kerja adalah keniscayaan yang mana disebabkan oleh sifat manusia sebagai makhluk sosial, sehingga mereka tidak dapat hidup tanpa bantuan sesamanya. Hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh sistem kapitalis, bahwa manusia adalah makhluk sosial sehingga interaksi antar manusia untuk melakukan transaksi perdagangan adalah sebuah kebutuhan. Yang keempat,
Keduanya sama-sama menjunjung tinggi nilai keadilan bagi masyarakat dan keduanya sama-sama menilai tugas pemerintah dalam hal ekonomi adalah sebagai pengadil. Perbedaan perspektif Ibnu Khaldun dan sistem kapitalis. Bagi Khaldun, jalan menuju keadilan perekonomian tidak dapat dipisahkan melalui beberapa variabel yang ada, seperti hukum yang tegak dan negara yang kuat. Sedangkan menurut sistem kapitalis, jalan menuju keadilan perekonomian tidak dapat dicampur tangani oleh pemerintah. Akan tetapi, di sisi lain jelas-jelas membela keniscayaan campur tangan pemerintah, justru juga demi menjamin kebebasan kodrati dan keadilan. Demikian penjelasan tentang mekanisme pasar menurut pemikiran Ibnu Khaldun dalam perspektif Philosophy of Economic System Kapitalis. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.